Sebuah negara, kalau negara itu ingin makmur, pertama-tama negara itu harus lebih tinggi ekspornya daripada impor. Jadi sekarang kami sebagai pengusaha, pengusaha yang mengekspor batu bara, merasa tidak nyaman dengan sebuah kebijakan pemerintah yang akan menerapkan bahwa devisa hasil ekspor, jadi ekspor kami batu bara, 100% ditahan di dalam bank dalam negeri selama 1 tahun. Ini tentu akan memberatkan cash flow dan tidak kami sukai. Ini juga akan nanti berdampak jangka panjang. Orang-orang yang bergiat untuk ekspor akan berpikir 7 kali keliling. Bagaimana bisa nyaman melakukan ekspor sementara hasil devisa ekspornya ditahan 100% selama 1 tahun oleh pemerintah. Ini buat kami sangat berat. Dan kembali, padahal kita ini adalah penghasil devisa. Nah, lalu kita lihat misalnya sebuah perekonomian negara kalau maju, apabila di negara itu korupsi bisa diberantas. Nah, kita tahu tujuan pemerintah memang baik, tujuan pemerintah baik. Kenapa hasil devisa ini, devisa hasil ekspor ini ditahan? Kenapa? Karena devisa kita sekarang, cadangan devisa kita sekarang rendah. Dengan ditahannya devisa hasil ekspor ini, diharapkan menambah cadangan devisa negara untuk baik. Tetapi di satu sisi ini memberatkan bagi orang eksportir seperti kami nih. Padahal negara yang berhasil, negara yang sukses, apabila ini hasil ekspor itu lebih tinggi daripada impor. Itu dulu. Jadi kita sangat keberatan ini suatu kebijakan pemerintah. Orang yang bersusah payah menghasilkan ekspor asal ditahan 100% selama 1 tahun. Seharusnya yang benar adalah pemerintah harus memberantas sebuah korupsi itu harus benar-benar diberantas untuk memajukan negara. Bayangin untuk satu orang saja si Muiz di Timah, dia bisa mengkorupsi Timah 600 triliun. Bayangin 600 triliun untuk satu orang. Jadi kalau dihitung 300 dan dihitung hanya dihukum hanya 6 tahun lebih. Dan ini kan sangat tidak bagus. Negara Tiongkok yang berhasil memberantas korupsi sehingga menjadi negara yang maju sekarang. Seandainya negara Tiongkok dulu tidak berhasil memberantas korupsi, tentu mereka juga akan sebuah negara yang gagal. Tidak seperti negara modern yang maju sekarang ini. Jadi saran kita pada pemerintah adalah, kepada pemerintah kita sarankan berantas itu koruptor dan perlonggar devisa hasil ekspor itu jangan ditahan, biarkan kelulusan supaya menggairahkan pengikut-pengikut kami, orang-orang lain yang akan mengekspor. Bayangkan sekarang 250.000 US dollar aja eksportirnya itu ditahan selama 1 tahun, 100% ditahan. Bagaimana orang bergerak mau jadi eksportir? Padahal negara harus maju itu adalah dari hasil ekspornya.